Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Bertemu kembali kita dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 semester 1. Yaitu kita memasuki pelajaran yang kedua tentang asik bisa membaca Al-Quran. Pasti kalian bisa membaca Al-Quran. Bisa? Anak-anakku semuanya? Insya Allah bisa. Baik, anak-anakku semuanya, kita nanti supaya sesuai dengan tujuan pembelajaran, diharapkan anak-anak semuanya bisa belajar dengan baik, melafalkan Al-Quran surat An-Nas dengan baik, menunjukkan sikap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan huruf hijaiyah bersambung, melafalkan huruf hijaiyah bersambung yang sesuai dengan makharijul hurufnya. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, perlu kalian ketahui, membaca Al-Quran merupakan perintah Nabi Muhammad SAW. Anak muslim yang membaca Al-Quran itu pasti akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Satu huruf dapat nilai 10 kebaikan. Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong bagi pembacanya nanti di akhirat. Pasti kalian mau dengan adanya membaca Al-Quran, mendapatkan pahala dan akan mendapatkan pertolongan nanti di yaumil akhir. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita sudah pernah membaca surat An-Nas. Surat An-Nas itu surat yang ke-114. 114. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Anak-anak, surat An-Nas itu merupakan surat yang ke-114 yang terdiri dari 6 ayat. Nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang dibaca berulang-ulang. Ya. Surat An-Nas ini mempunyai arti. An-Nas itu artinya manusia. Surat An-Nas diturunkan di kota Mekah karena itu tergolong surat Makkiyah. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, Rasulullah menerima wahyu surat An-Nas di kota Mekah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pesan apa yang terkandung dalam surat An-Nas? Yang pertama, surat An-Nas berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Apa perintahnya? Yaitu agar manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan. Yang ketiga, kejahatan itu yang datang kepada manusia bisa berasal dari golongan jin atau golongan manusia sendiri. Yang keempat, kejahatan itu masuk ke dalam jiwa manusia. Dan yang kelima, cara berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa dan melaksanakan sholat 5 waktu. Maka ketika kita mau tidur juga berdoa. Kita mau belajar juga berdoa. Maka Allah akan melindungi kita. Maka di dalam setiap hari sholat 5 waktu kita senantiasa berdoa. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pendalaman karakter yang kalian miliki seharusnya kalian nanti setelah mempelajari ini, yang pertama rajin berlatih menulis huruf hijaiyah, rajin membaca Al-Quran, rajin beribadah kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT agar terhindar dari segala keburukan, dan yang kelima menghindari perbuatan-perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu apa Pak Guru? Perbuatan tercela itu adalah perbuatan yang tidak baik. Seperti apa? Bicara yang tidak baik, bicara yang kotor, suka menyakiti teman, suka membohongi teman, dan lain sebagainya. Masih banyak. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pembiasaan yang harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kenapa harus belajar dengan sungguh-sungguh? Supaya kalian tercapai cita-cita kalian. Yang kedua, jika kalian ketika belajar belum bisa, silakan bertanya kepada guru atau orang tua, bahkan atau kakak kalau mempunyai kakak. Yang ketiga, tidak mudah putus asa dalam belajar. Kenapa? Kalau putus asa, nanti kita tidak mencapai cita-cita kita. Yang keempat, mengulangi pelajaran agar selalu ingat belajar dengan tenang dan tidak terburu-buru. Kalau belajar terburu-buru, nanti tidak dapat ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah penjelasan tentang surat An-Nas. Semoga bermanfaat dan barokah ilmu yang disampaikan Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.